Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan. Dan kali ini, kita akan membahas salah satu emiten raksasa di sektor consumer goods yang produknya hampir ada di setiap rumah di Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Bisnis utamanya terbagi menjadi dua segmen besar. Pertama, Home and Personal Care, meliputi kosmetik, deterjen, sabun, sampo, pasta gigi, deodoran, dan skincare. Merek-mereknya antara lain Rinso, Lifebuoy, Clear, Pepsodent, Rexona, Pond's, Lux, Vaseline, hingga Sunlight. Kedua, Foods and Refreshment meliputi makanan dan minuman seperti es krim, teh, kecap, minuman sari buah, margarin, hingga bumbu masak. Contoh mereknya adalah Walls, Sariwangi, Bango, Buah Vita, Royco, Magnum, Pedelcop, dan Fizz. Artinya, produk Unilever bisa dibilang ada di setiap rumah tangga Indonesia. Struktur pemegang saham. Saham UniFR mayoritas dimiliki oleh induknya Unilever Indonesia Holding BV sebesar 84,99%, sementara publik atau masyarakat hanya sekitar 14,5%. Artinya, free float UniFR tergolong rendah. Dampaknya, likuiditas saham terbatas, tapi pergerakannya cenderung stabil. Kinerja keuangan. Mari kita lihat laporan keuangan UniFR. Revenue 34,3 triliun rupiah, gross profit 16 triliun rupiah, EBITDA 4,95 triliun rupiah, net income 3,05 triliun rupiah. Dengan laba bersih sekitar 10,5% dari penjualan, menunjukkan profitabilitas UniFR masih cukup kuat. Neraca, aset total 18,5 triliun rupiah. Liabilitas 15,9 triliun rupiah. Ekuitas 2,57 triliun rupiah. Kas 2 triliun rupiah. Namun, working capital perusahaan negatif sebesar 7 triliun rupiah. Ini berarti kewajiban jangka pendek lebih besar dari aset lancarnya. Meski begitu, UniFR tidak punya utang jangka panjang, hanya utang jangka pendek 1,3 miliar rupiah. Dan bahkan, kas bersihnya masih surplus 702 miliar rupiah. Arus kas. Kas dari operasi 3,6 triliun rupiah. Kas dari investasi minus 1 triliun rupiah. Kas dari pembiayaan minus 3,2 triliun rupiah. Free cash flow 2,5 triliun rupiah. Artinya, bisnis inti masih menghasilkan kas kuat, namun sebagian besar kas keluar karena pembayaran dividen. Profitabilitas. Gross margin 48%, operating margin 14,6%, net margin 10,5%. Margin tinggi ini menandakan UniFR punya kekuatan harga atau pricing power karena konsumen sudah sangat percaya pada brand mereka. Pertumbuhan. Sayangnya pertumbuhan justru melambat. Revenue turun 2,5%, gross profit turun 5,3%, net income turun 9,8%. Ini sinyal adanya tantangan dari persaingan, perubahan pola konsumsi, dan tekanan biaya. Dividen. UNVR dikenal sebagai saham dividen. Dividen TTM Rp88 per saham dengan yield 4,8%. Memang dibanding masa lalu dividen UNVR sempat lebih besar, bahkan sampai Rp100 per saham di tahun 2020. Tapi konsistensinya tetap jadi daya tarik utama. Valuasi. PER TTM 22,9x, premium. PBV 27x, sangat tinggi. EV EBITDA 14x, cukup mahal. Investor membayar premium karena reputasi dan brand power UNVR. Namun dari sisi pertumbuhan, potensi capital gain tidak sebesar dulu. Solvabilitas. Current ratio 0,5, rendah. Quick ratio 0,32, rendah. Altmancy score minus 0,41, warning.
Tapi karena induknya global, resiko keuangan relatif lebih aman dibanding perusahaan biasa. Efisiensi dan manajemen. ROA 16,5%, bagus. ROE 118,9%, sangat tinggi. ROIC 77%, efisiensi yang luar biasa. Cash conversion cycle minus 13 hari, sangat efisien. Ini bukti kemampuan manajemen yang kuat dalam mengelola modal kerja. Jadi, mari kita simpulkan. 1. Kekuatan UNVR ada di brand power, margin tinggi, dan dividen konsisten. 2. Kelemahan ada pada pertumbuhan yang melambat dan valuasi mahal. 3. Saham ini cocok untuk investor yang mencari stabilitas dan dividen, bukan pertumbuhan agresif. Itulah analisa fundamental lengkap PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Menurut kalian, apakah UNVR masih menarik sebagai saham dividen jangka panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Tetap semangat belajar dan salam cuan.